Aku selalu berpikir hidupku akan tenang setelah berhenti bekerja, fokus mengurus rumah dan anak-anak. Tapi malam itu segalanya berubah. Suamiku marah, menuduhku lalai, sementara tagihan menumpuk tanpa ampun. Ancaman datang menghantui kami, dan rasa takut hampir menelan seluruh keluarga. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman kini terasa seperti neraka kecil. Aku harus bertahan, menghadapi keputusan yang bisa menghancurkan atau menyelamatkan kami. Ini adalah kisah keluarga yang hampir runtuh karena kesalahan dan ambisi, namun menemukan kekuatan, pengorbanan, dan cinta sejati di tengah badai yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisahku dimanapun berada. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kekuatan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke kisah hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai konten kisah kehidupan seperti ini. Subscribe channel kisahku agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Teriakan yang mengubah segalanya. Malam itu hujan turun deras. Angin meniup tirai ruang tamu hingga berkibar pelan. Aku baru saja menidurkan anak bungsuku ketika suara suamiku memecah suasana. Lebih baik kamu berhenti kerja daripada rumah selalu berantakan. Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari petir di luar sana. Tanganku masih memegang handuk kecil yang tadi kupakai untuk mengelap meja. Aku menatapnya, mencoba memastikan apakah aku salah dengar. Rumah ini tidak benar-benar berantakan. Hanya ada mainan di sudut ruangan dan 2 piring di wastafel. Aku baru pulang kerja 1 jam lalu. Badanku masih lelah, kepalaku masih penuh laporan yang harus kuselesaikan besok pagi. Aku bekerja bukan untuk gaya hidup. Gajiku membayar cicilan rumah. Gajiku membantu membeli susu anak-anak. Gajiku yang sering menutup kekurangan saat usahanya sedang sepi. Tapi malam itu, semua seolah tidak ada artinya. Aku ingin membela diri, ingin menjelaskan bahwa aku juga lelah. Tapi suaranya kembali meninggi. Katanya ia muak pulang ke rumah yang tidak selalu rapi. Katanya ia ingin istri yang fokus pada keluarga. Hatiku terasa diremas. Aku merasa tidak dihargai sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu. Aku berdiri diam beberapa saat, lalu berkata pelan bahwa baiklah, jika itu yang ia mau, aku akan berhenti. Ia terdiam sesaat. Mungkin tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Namun egonya lebih besar dari keterkejutannya. Ia hanya mengangguk dan berkata bahwa itu keputusan terbaik. Malam itu aku tidak tidur. Aku memandangi langit-langit kamar, mendengar napas anak-anak yang teratur. Air mataku mengalir tanpa suara. Aku tidak marah. Aku hanya merasa kosong. Keesokan paginya, dengan tangan gemetar, aku menulis surat pengunduran diri. Aku menatap layar ponsel cukup lama sebelum menekan kirim. Saat pesan itu terkirim, rasanya seperti ada pintu besar dalam hidupku yang tertutup perlahan. Di kantor, atasanku mencoba menahanku. Ia tahu kondisiku. Ia tahu aku pekerja keras. Tapi aku sudah bulat. Aku ingin membuktikan sesuatu. Bukan untuk menang. Bukan untuk menyakiti. Tapi agar ia mengerti. Hari-hari pertama setelah berhenti kerja terasa aneh. Rumah memang menjadi lebih rapi. Masakan selalu hangat. Anak-anak selalu terurus. Suamiku terlihat puas. Ia tersenyum lebih sering. Namun di sudut hatiku, ada rasa gelisah yang tidak bisa kujelaskan. Setiap kali notifikasi tagihan masuk ke ponselnya, wajahnya berubah sedikit. Ia berusaha terlihat tenang, tapi aku bisa melihat kerutan di dahinya semakin dalam. Memasuki minggu kedua, ia mulai sering menghitung sesuatu di meja makan. Buku catatan keuangan dibukanya hampir setiap malam. Ia menjadi lebih diam, lebih mudah tersinggung.
Suatu sore, aku melihatnya berdiri lama di depan mobil kami. Mobil yang dulu dibelinya dengan bangga. Tangannya menyentuh bodi mobil itu perlahan, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku tahu badai yang sebenarnya belum datang. Aku bisa merasakannya di udara rumah ini. Sesuatu sedang bergerak perlahan, mendekat tanpa suara. Dan aku memilih untuk tetap diam, menunggu waktu yang akan menjawab semuanya. Minggu ketiga setelah aku berhenti kerja, suasana rumah mulai berubah. Bukan karena berantakan, bukan karena anak-anak rewel, tapi karena udara di antara kami terasa lebih berat dari biasanya. Pagi itu sebuah pesan masuk ke ponsel suamiku. Aku melihat dari sudut mata ketika ia membukanya. Wajahnya yang semula biasa saja mendadak tegang. Ia menelan ludah sebelum meletakkan ponsel di meja. Itu pesan pengingat cicilan mobil. Biasanya aku yang membayar sebagian besar cicilan itu dari gajiku. Kini tidak ada lagi transfer rutin di awal bulan. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata bahwa usahanya akan segera membaik. Tapi nada suaranya terdengar tidak yakin. Hari-hari berikutnya, satu persatu tagihan datang seperti tamu yang tidak diundang. Listrik, air, sekolah anak, kartu kredit, semua menumpuk di meja ruang tamu yang kini sangat rapi, terlalu rapi, seolah mengejek keadaan kami. Aku tetap menjalani peranku seperti biasa. Bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, mengantar anak sekolah, membersihkan rumah. Semuanya kulakukan dengan tenang, meski di dalam dada ada getaran kecil yang sulit kujelaskan. Suamiku mulai sering pulang lebih larut. Katanya ia mencari tambahan proyek. Katanya ia sedang menghubungi beberapa klien lama. Namun setiap kali ia duduk di sofa, wajahnya terlihat lelah dan kosong. Suatu malam, ia membuka pembicaraan dengan suara pelan. Ia bertanya apakah aku masih punya simpanan pribadi. Aku menggeleng. Tabunganku sudah banyak terpakai saat ia dulu mengalami kerugian usaha. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Ia terdiam cukup lama, tidak marah, tidak berteriak, hanya diam. Diamnya kali ini lebih menakutkan daripada teriakannya waktu itu. Hari ke-27, telepon dari pihak leasing benar-benar datang. Aku mendengar suamiku berbicara dengan suara yang berusaha tegas, tapi aku tahu ia sedang terpojok. Mereka memberi waktu beberapa hari sebelum tindakan lanjutan. Setelah menutup telepon, ia duduk di lantai ruang tamu. Pandangannya kosong menatap ke depan. Aku berdiri di dapur, memegang sendok, tidak tahu harus mendekat atau tetap menjauh. Anak-anak tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tetap tertawa, tetap bermain. Suara tawa mereka terdengar kontras dengan ketegangan yang semakin menebal di rumah ini. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat suamiku memegang kepalanya dengan kedua tangan. Ia seperti kehilangan arah. Ego yang dulu berdiri tinggi kini perlahan runtuh di hadapan kenyataan. Hari ke-30 tiba lebih cepat dari yang kami kira. Pagi itu dua orang datang ke rumah. Mereka berdiri sopan di depan pagar, membawa berkas. Aku melihat dari balik jendela. Jantungku berdetak keras. Anak sulungku bertanya siapa mereka. Suamiku keluar menemui mereka. Percakapan berlangsung singkat, namun cukup untuk membuat bahunya terlihat jatuh. Ia menandatangani sesuatu dengan tangan yang tidak lagi setegas dulu. Mobil itu akhirnya dibawa pergi. Aku melihatnya berdiri di halaman, memandangi jalan yang kini kosong. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah, hanya keheningan panjang yang terasa menusuk. Saat ia masuk kembali ke dalam rumah, matanya merah. Ia menatapku lama, seolah baru benar-benar melihat siapa aku selama ini. Aku tahu ini belum selesai. Justru inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan mobil. Setelah mobil itu pergi, rumah kami terasa semakin sunyi. Tidak ada lagi suara mesin yang biasa menyambut sore hari. Tidak ada lagi kebanggaan kecil yang dulu selalu ia ceritakan kepada tetangga. Suamiku duduk lama di kursi ruang tamu.
Anak-anak sudah masuk kamar. Hanya suara jam dinding yang terdengar jelas. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menunggu ia berbicara. Tiba-tiba bahunya bergetar. Tangis itu pecah begitu saja. Bukan tangis keras, tapi tangis tertahan yang seperti menekan dadanya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Aku mendekat perlahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau ketika akhirnya berkata bahwa ia salah. Ia terlalu cepat menilai. Ia terlalu mudah menyalahkanku atas hal-hal kecil. Katanya ia tidak pernah benar-benar menghitung betapa besar peranku. Ia hanya melihat rumah yang tidak selalu sempurna, tapi lupa bahwa ada dua tangan yang setiap hari bekerja tanpa henti, di kantor dan di rumah. Aku tidak merasa menang. Tidak ada rasa puas di hatiku. Yang ada hanya luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka karena dianggap kurang. Luka karena usahaku seolah tidak berarti. Aku duduk di sampingnya. Jarak kami begitu dekat, tapi rasanya seperti baru saja melewati perjalanan yang sangat jauh. Ia memegang tanganku, erat, seperti takut aku pergi. Namun masalah kami tidak selesai hanya dengan air mata. Keesokan harinya, kenyataan kembali mengetuk pintu. Uang belanja menipis. Tabungan hampir habis. Beberapa kebutuhan terpaksa ditunda. Anak sulungku mulai bertanya kenapa kami tidak lagi mengantarnya dengan mobil. Aku melihat kegelisahan di wajah suamiku semakin nyata. Ia berusaha mencari pinjaman dari teman. Ia mencoba menawarkan barang-barang yang masih bisa dijual. Harga dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Di tengah semua itu, ia mulai memperlakukanku berbeda. Nada suaranya melembut, tatapannya tidak lagi penuh tuntutan. Ia sering membantuku menyapu, mencuci piring, bahkan menjemur pakaian tanpa diminta. Perubahan itu terasa jujur, tapi situasi kami semakin genting. Suatu malam, saat listrik hampir diputus karena keterlambatan pembayaran, aku duduk sendiri di kamar. Aku menatap langit-langit seperti malam saat aku mengirim surat pengunduran diri. Dadaku kembali sesak. Aku berbisik dalam hati memohon pada Allah agar diberi jalan. Aku tidak ingin keluargaku hancur hanya karena ego dan kesalahpahaman. Di luar kamar, aku mendengar suamiku berbicara pelan dengan seseorang melalui telepon. Nada suaranya terdengar putus asa. Ia seperti sedang meminta kesempatan terakhir. Aku menutup mata, mencoba menguatkan diri. Aku tahu, sebentar lagi aku harus membuat keputusan yang akan mengubah arah hidup kami sekali lagi. Setelah mobil itu pergi, rumah kami terasa semakin sunyi. Tidak ada lagi suara mesin yang biasa menyambut sore hari. Tidak ada lagi kebanggaan kecil yang dulu selalu ia ceritakan kepada tetangga. Suamiku duduk lama di kursi ruang tamu. Anak-anak sudah masuk kamar. Hanya suara jam dinding yang terdengar jelas. Aku berdiri beberapa langkah darinya, menunggu ia berbicara. Tiba-tiba bahunya bergetar. Tangis itu pecah begitu saja. Bukan tangis keras, tapi tangis tertahan yang seperti menekan dadanya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku melihat suamiku menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Aku mendekat perlahan. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau ketika akhirnya berkata bahwa ia salah. Ia terlalu cepat menilai. Ia terlalu mudah menyalahkanku atas hal-hal kecil. Katanya ia tidak pernah benar-benar menghitung betapa besar peranku. Ia hanya melihat rumah yang tidak selalu sempurna, tapi lupa bahwa ada dua tangan yang setiap hari bekerja tanpa henti, di kantor dan di rumah. Aku tidak merasa menang. Tidak ada rasa puas di hatiku. Yang ada hanya luka yang belum sepenuhnya sembuh. Luka karena dianggap kurang. Luka karena usahaku seolah tidak berarti. Aku duduk di sampingnya. Jarak kami begitu dekat, tapi rasanya seperti baru saja melewati perjalanan yang sangat jauh. Ia memegang tanganku, erat, seperti takut aku pergi. Namun masalah kami tidak selesai hanya dengan air mata.
Keesokan harinya, kenyataan kembali mengetuk pintu. Uang belanja menipis. Tabungan hampir habis. Beberapa kebutuhan terpaksa ditunda. Anak sulungku mulai bertanya kenapa kami tidak lagi mengantarnya dengan mobil. Aku melihat kegelisahan di wajah suamiku semakin nyata. Ia berusaha mencari pinjaman dari teman. Ia mencoba menawarkan barang-barang yang masih bisa dijual. Harga dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Di tengah semua itu, ia mulai memperlakukanku berbeda. Nada suaranya melembut, tatapannya tidak lagi penuh tuntutan. Ia sering membantuku menyapu, mencuci piring, bahkan menjemur pakaian tanpa diminta. Perubahan itu terasa jujur, tapi situasi kami semakin genting. Suatu malam, saat listrik hampir diputus karena keterlambatan pembayaran, aku duduk sendiri di kamar. Aku menatap langit-langit seperti malam saat aku mengirim surat pengunduran diri. Dadaku kembali sesak. Aku berbisik dalam hati memohon pada Allah agar diberi jalan. Aku tidak ingin keluargaku hancur hanya karena ego dan kesalahpahaman. Di luar kamar, aku mendengar suamiku berbicara pelan dengan seseorang melalui telepon. Nada suaranya terdengar putus asa. Ia seperti sedang meminta kesempatan terakhir. Aku menutup mata, mencoba menguatkan diri. Aku tahu, sebentar lagi aku harus membuat keputusan yang akan mengubah arah hidup kami sekali lagi. Suara atasanku terdengar tenang di seberang telepon. Ia menyapaku dengan nada yang tidak berubah, seolah waktu tidak pernah berjalan. Aku mencoba menahan gemetar di suaraku saat menjelaskan keadaanku. Aku berkata bahwa aku ingin kembali bekerja. Aku mengakui bahwa keputusan berhenti dulu terlalu cepat. Kata-kataku tersusun hati-hati, takut terdengar memohon, tapi juga tidak ingin terdengar sombong. Beberapa detik setelah aku selesai berbicara terasa sangat panjang. Lalu ia menarik napas pelan dan berkata bahwa posisiku sudah terisi. Jantungku seperti jatuh ke lantai. Dunia terasa sunyi beberapa saat. Namun ia belum selesai berbicara. Ia mengatakan bahwa manajemen masih mengingat kinerjaku. Jika aku bersedia, ada posisi lain yang bisa kujalani. Gajinya sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Tanggung jawabnya berbeda, tapi itu kesempatan. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Bukan karena kecewa, tapi karena masih ada jalan yang terbuka di tengah keadaan yang hampir buntu. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali. Kami sepakat aku bisa mulai 2 minggu lagi setelah proses administrasi selesai. Ketika telepon itu berakhir, aku duduk diam beberapa saat. Rasanya seperti baru saja keluar dari lorong gelap dan melihat cahaya kecil di kejauhan. Aku keluar ke ruang tamu. Suamiku berdiri saat melihat wajahku. Ia tidak berani bertanya, mungkin takut mendengar jawaban yang menyakitkan. Aku mengatakan bahwa aku bisa kembali bekerja. Wajahnya berubah. Ada lega, ada rasa bersalah, ada haru yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia mendekat dan memelukku erat. Pelukan itu berbeda dari sebelumnya. Lebih tulus, lebih rapuh. Namun kebahagiaan itu belum sepenuhnya aman. 2 minggu tanpa pemasukan tetap harus kami lewati. Uang di tangan hampir habis. Beberapa barang kecil mulai kami jual diam-diam. Jam tangannya, perhiasan tipisku, semua demi bertahan. Setiap malam aku melihatnya berusaha membantu di rumah tanpa diminta. Ia mencuci piring, menyapu lantai, bahkan belajar memasak sederhana. Tidak ada lagi keluhan tentang rumah yang tidak sempurna. Tapi di tengah usaha memperbaiki semuanya, ada satu hal yang terus menghantui pikiranku. Apakah perubahan ini akan bertahan saat keadaan membaik nanti? Atau semuanya hanya lahir karena tekanan? Hari pertama aku kembali bekerja akhirnya tiba. Aku berdiri di depan cermin dengan perasaan campur aduk. Gugup, takut, berharap. Di balik itu semua, ada tekad yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku melangkah keluar rumah pagi itu tanpa mobil, menunggu angkutan umum di pinggir jalan. Angin pagi menyentuh wajahku,
seolah mengingatkanku bahwa perjalanan ini belum selesai. Dan di dalam hati, aku tahu, ujian yang lebih besar mungkin masih menunggu di depan. Hari pertamaku kembali bekerja terasa seperti hari pertama masuk sekolah. Aku berdiri di depan gedung kantor dengan jantung berdebar. Banyak wajah yang masih kukenal, namun suasananya tidak lagi sama. Beberapa rekan menyambutku dengan hangat. Mereka berkata senang aku kembali. Tapi ada juga tatapan penasaran yang membuatku merasa kecil. Aku mencoba tersenyum dan berjalan mantap, meski langkahku sedikit kaku. Posisi baruku memang tidak setinggi dulu. Meja kerjaku kini berada di sudut ruangan. Tugasnya lebih teknis, lebih banyak detail, dan lebih sedikit keputusan besar. Aku menerimanya tanpa protes. Di rumah, suamiku mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Ia bangun lebih pagi untuk membantu menyiapkan anak-anak. Ia mengantar mereka ke sekolah dengan motor pinjaman dari tetangga. Awalnya semua berjalan baik. Kami seperti dua orang yang sama-sama belajar dari kesalahan. Namun memasuki minggu kedua, kelelahan mulai terasa. Aku pulang kerja dengan tubuh pegal. Rumah memang tidak selalu serapi saat aku berhenti dulu. Kadang cucian menumpuk, kadang masakan terlambat siap. Suatu malam, ia berdiri di dapur, menatap tumpukan piring dengan wajah lelah. Ia tidak berteriak, tidak mengeluh. Tapi aku melihat bayangan lama itu kembali muncul di matanya. Aku menunggu kalimat yang dulu pernah melukai. Kalimat yang hampir menghancurkan semuanya. Namun ia hanya menarik napas panjang dan mulai mencuci piring satu persatu. Meski begitu, tekanan ekonomi belum sepenuhnya hilang. Gajiku yang lebih kecil belum cukup menutup semua kekurangan. Kami masih membayar cicilan yang tertunda. Kami masih berhemat dalam banyak hal. Suamiku terus berusaha mengembangkan usahanya lagi. Ia sering pulang dengan wajah kecewa karena beberapa tawaran gagal. Kadang ia terlihat frustasi, meski berusaha menahannya di depanku. Suatu malam, aku mendengar ia berbicara dengan seseorang di luar rumah. Suaranya pelan namun tegang. Ia seperti sedang membicarakan kerjasama yang tidak biasa. Nada suaranya penuh harap sekaligus ragu. Ketika ia masuk kembali, aku bertanya dengan hati-hati. Ia hanya menjawab bahwa ada peluang besar yang mungkin bisa mengubah keadaan kami. Katanya jika berhasil, kami tidak perlu lagi hidup sesulit ini. Aku merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam dada. Peluang besar sering datang bersama risiko besar. Dan kami sudah cukup rapuh untuk menerima pukulan lagi. Beberapa hari kemudian, ia mulai sering keluar malam. Katanya ada pertemuan penting. Katanya ini demi masa depan kami. Ia terlihat bersemangat, seperti menemukan kembali rasa percaya dirinya yang sempat hilang. Aku ingin mendukungnya. Aku ingin percaya. Tapi setiap kali ia melangkah keluar rumah dengan wajah penuh tekad itu, ada bayangan gelap yang ikut berjalan di belakangnya. Dan tanpa kusadari, ketenangan yang baru saja kami bangun perlahan mulai retak kembali. Kesepakatan yang terlalu indah. Semakin hari, suamiku semakin sering pulang larut malam. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada cahaya aneh di matanya. Ia seperti menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang menurutnya akan mengubah nasib kami. Suatu malam ia duduk di hadapanku dengan napas berat namun penuh semangat. Ia berkata bahwa ia bertemu seseorang yang menawarkan kerja sama bisnis dengan keuntungan cepat. Modalnya memang tidak kecil, tapi hasilnya katanya bisa berlipat dalam waktu singkat. Aku menatapnya lama. Kata keuntungan cepat membuat dadaku bergetar tidak nyaman. Ia menjelaskan dengan detail tentang proyek besar, tentang investor luar kota, tentang peluang yang jarang datang dua kali. Katanya ini kesempatan emas, kesempatan untuk bangkit lebih cepat dari semua kesulitan yang kami alami. Aku bertanya pelan dari mana modalnya akan datang. Ia terdiam sesaat, lalu berkata bahwa ia sudah mengajukan pinjaman tambahan. Bahkan sebagian sudah disetujui.
Ia mengatakan ini keputusan yang harus diambil dengan berani. Jantungku terasa berat. Kami baru saja belajar dari kehilangan mobil. Kami baru saja merasakan pahitnya tidak mampu membayar cicilan. Dan kini ia kembali berdiri di tepi jurang yang lain. Aku mencoba mengingatkannya dengan hati-hati. Tentang risiko, tentang anak-anak, tentang betapa rapuhnya keadaan kami. Namun kali ini ia tidak marah, hanya terlihat yakin. Katanya ia tidak ingin selamanya berada dalam bayang-bayang kegagalan. Katanya ia ingin membuktikan bahwa ia mampu. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untukku. Kata-kata itu membuatku semakin bingung. Aku tidak pernah meminta pembuktian. Aku hanya ingin ketenangan. Beberapa hari kemudian, ia menyerahkan sejumlah uang sebagai tanda jadi kerja sama itu. Jumlahnya tidak kecil. Aku tahu sebagian dari itu adalah hasil pinjaman. Sejak saat itu, ia semakin sibuk. Teleponnya hampir tidak pernah lepas dari tangan. Ia sering berbicara dengan nada tegang namun optimis. Di kantor, aku berusaha fokus pada pekerjaanku. Tapi pikiranku sering melayang pada kesepakatan yang belum jelas arahnya itu. Setiap kali ponselku bergetar, jantungku ikut bergetar. Suatu sore, ketika aku hampir pulang, ia mengirim pesan singkat. Ada sedikit masalah, tapi masih aman. Pesan itu sederhana, tapi cukup membuat tanganku dingin. Malamnya ia pulang dengan wajah tidak seperti biasanya. Tidak ada semangat. Tidak ada cahaya percaya diri. Hanya tatapan kosong yang mencoba disembunyikan. Aku tahu, sesuatu sedang bergerak lagi. Sesuatu yang mungkin jauh lebih besar daripada kehilangan mobil dulu. Dan kali ini, aku merasakan firasat bahwa badai yang datang tidak akan mudah berlalu. Malam itu ia duduk lama tanpa berbicara. Ponselnya tergeletak di meja, layarnya gelap, seolah ikut menahan kabar buruk yang belum diucapkan. Aku duduk di depannya, menunggu dengan jantung yang berdetak pelan namun berat. Akhirnya ia mengangkat wajahnya. Katanya dana yang dijanjikan investor belum turun. Katanya ada penundaan administrasi. Katanya semua masih bisa diatasi. Kata masih bisa itu terdengar seperti benang tipis yang hampir putus. Aku bertanya apakah uang yang sudah ia setorkan aman. Ia tidak langsung menjawab. Tatapannya berpaling. Tangannya saling menggenggam kuat. Beberapa hari berikutnya, teleponnya mulai jarang berdering. Ia yang biasanya sibuk menerima panggilan kini justru sering mencoba menghubungi lebih dulu. Nada sambung panjang tanpa jawaban menjadi suara yang sering terdengar di rumah kami. Wajahnya semakin pucat. Ia mulai sulit makan. Tidurnya gelisah. Kadang ia terbangun tengah malam dan duduk di ruang tamu sendirian. Suatu pagi, sebelum aku berangkat kerja, ia berkata bahwa mungkin ada sedikit kendala. Hanya sedikit, katanya. Tapi matanya tidak bisa berbohong. Di kantor, aku tidak bisa fokus. Angka-angka di layar komputer terasa kabur. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa semua akan baik-baik saja. Sore itu, saat aku hampir sampai rumah, tetangga menyapaku dengan tatapan aneh. Aku tidak mengerti maksudnya hingga aku melihat dua orang berdiri di depan rumahku. Mereka bukan petugas leasing seperti dulu. Mereka berpakaian rapi, membawa map tebal, dan berbicara dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke jalan. Aku mempercepat langkah. Suamiku berdiri di depan mereka dengan wajah tegang. Percakapan mereka terdengar jelas ketika aku mendekat. Tentang pinjaman, tentang jatuh tempo, tentang janji yang belum ditepati. Dadaku terasa sesak. Ternyata bukan hanya satu pinjaman yang ia ambil. Ada beberapa sumber dana yang ia kumpulkan untuk mengejar peluang besar itu. Dan kini semuanya menagih secara bersamaan. Aku melihat wajah anak-anak di balik jendela, penuh kebingungan. Setelah kedua orang itu pergi, suamiku tidak langsung masuk. Ia berdiri lama di luar, seperti kehilangan pijakan. Ketika akhirnya ia melangkah masuk, aku bisa melihat sesuatu yang benar-benar hancur di dalam dirinya.
Ia berbisik pelan bahwa uang itu tidak bisa kembali. Kalimat itu menggantung di udara, berat, dingin, dan menakutkan. Aku tahu saat itu, kami bukan lagi berdiri di tepi jurang. Kami sudah melangkah terlalu jauh, dan tanah di bawah kaki kami mulai runtuh perlahan. Saat semua terbuka, rumah kami malam itu terasa lebih sempit dari biasanya. Udara seperti berhenti bergerak. Tidak ada suara televisi, tidak ada tawa anak-anak, hanya napas berat yang saling bertabrakan di ruang tamu. Aku duduk di depan suamiku. Kali ini aku tidak menunggu ia berbicara. Aku meminta ia menceritakan semuanya tanpa ditutup-tutupi. Tangannya gemetar ketika mulai menjelaskan. Kerja sama itu ternyata bukan proyek sebesar yang dijanjikan. Investor yang disebut-sebut itu hanyalah perantara. Uang yang ia setorkan dipakai untuk menutup proyek lain yang sudah bermasalah. Skema yang terdengar meyakinkan ternyata rapuh. Semakin ia bercerita, semakin aku merasa tubuhku dingin. Ia mengaku sudah mencoba menarik dana ketika mulai curiga. Tapi selalu ada alasan. Selalu ada janji pencairan minggu depan. Hingga akhirnya komunikasi terputus perlahan. Jumlah uang yang hilang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Bukan hanya pinjaman dari satu tempat. Ia meminjam dari 2 lembaga keuangan dan 1 kenalan lama. Semua karena ingin cepat bangkit. Semua karena ingin membuktikan dirinya mampu. Aku menutup mata beberapa detik. Bukan marah yang pertama muncul, tapi rasa lelah yang sangat dalam. Seolah semua perjuangan yang baru saja kami bangun kembali runtuh dalam satu tarikan napas. Ia berkata ia siap bertanggung jawab. Ia siap bekerja apa saja. Ia siap menjual sisa barang yang kami miliki. Suaranya pecah saat mengatakan ia tidak ingin kehilangan kami. Anak-anak keluar dari kamar karena mendengar suara kami yang meninggi tanpa sadar. Mereka berdiri di lorong dengan wajah cemas. Aku segera menenangkan mereka dan menyuruh kembali tidur. Setelah rumah kembali sunyi, aku berkata satu hal yang selama ini kutahan. Aku tidak butuh suami yang membuktikan diri dengan uang besar. Aku butuh suami yang jujur sejak awal. Kalimat itu membuatnya tertunduk dalam. Ia mengaku takut dianggap gagal. Takut aku memandangnya rendah setelah ia pernah menyalahkanku soal pekerjaan. Takut kehilangan wibawa sebagai kepala keluarga. Ironisnya, justru ketakutan itulah yang membawa kami ke jurang lebih dalam. Malam semakin larut. Di luar, angin berhembus pelan seperti mengingatkan bahwa hidup tetap berjalan meski hati terasa hancur. Kami duduk berdampingan dalam diam. Namun kali ini diamnya berbeda. Bukan lagi diam karena ego, tapi diam karena sadar bahwa esok pagi, masalah ini tidak akan hilang begitu saja. Dan aku tahu, ujian terbesar dalam rumah tangga kami baru saja dimulai. Pagi itu belum benar-benar terang ketika suara ketukan keras membangunkan kami. Jantungku langsung berdegup cepat. Aku dan suamiku saling menatap tanpa kata. Ketukan itu datang lagi, lebih keras, lebih tegas. Suamiku bangkit dengan langkah berat. Aku berdiri beberapa meter di belakangnya saat ia membuka pintu. 2 pria berdiri di sana. Wajah mereka datar, namun sorot matanya tidak ramah. Mereka menyebut nama suamiku dengan jelas. Mereka membawa berkas dan salinan perjanjian pinjaman. Nada suara mereka tidak tinggi, tapi penuh tekanan. Aku bisa merasakan anak-anak mengintip dari balik kamar. Mereka memberi waktu singkat untuk pembayaran sebagian utang. Jika tidak, proses hukum akan berjalan. Kata proses hukum itu membuat kepalaku berdengung. Setelah mereka pergi, suamiku menutup pintu perlahan. Tangannya bertumpu di daun pintu seolah tubuhnya hampir tidak kuat berdiri. Hari itu aku tidak masuk kerja. Aku mengirim pesan izin mendadak. Aku tidak sanggup meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Kami duduk di meja makan dengan berkas-berkas terbuka di depan. Angkanya terasa seperti beban batu yang dijatuhkan satu persatu ke dada kami. Jika dijumlahkan,
Utang itu jauh lebih besar dari tabungan yang pernah kami miliki sepanjang pernikahan. Suamiku berkata ia akan menemui semua pihak dan meminta keringanan. Ia terlihat lebih tenang dari semalam, tapi ketenangan itu seperti orang yang sudah tidak punya pilihan lain. Siang itu ia pergi dengan map berisi dokumen. Aku menatap punggungnya hingga menghilang di ujung jalan. Ada rasa takut yang sulit kujelaskan, seolah sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi kapan saja. Waktu berjalan lambat, sore menjelang, ia belum kembali. Ponselnya sulit dihubungi. Setiap kali aku mencoba menelepon, hanya terdengar nada tidak aktif. Pikiranku mulai dipenuhi bayangan buruk. Saat matahari hampir tenggelam, akhirnya ia pulang. Wajahnya pucat, bibirnya kering, langkahnya tidak setegas biasanya. Ia duduk tanpa melepas sepatu. Katanya sebagian pihak memberi waktu, tapi dengan syarat tambahan bunga dan denda. Artinya jumlah utang kami justru semakin membengkak. Aku menahan napas. Belum selesai ia berbicara, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Ia membaca pesan itu dengan mata yang membesar perlahan. Aku melihat perubahan di wajahnya. Bukan sekadar takut, tapi seperti seseorang yang baru sadar bahwa ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar utang uang. Dan saat ia mengangkat wajahnya menatapku, aku tahu, masalah ini belum mencapai puncaknya. Wajah suamiku berubah pucat setelah membaca pesan itu. Tangannya gemetar saat menyerahkan ponsel kepadaku. Aku membaca perlahan, mencoba memahami setiap kata yang terasa dingin. Pesan itu bukan sekadar pengingat utang. Itu ancaman. Pengirimnya menulis bahwa jika dalam waktu singkat tidak ada pembayaran, mereka akan datang bukan hanya untuk menagih uang, tapi juga membuat masalah ini menjadi urusan yang lebih memalukan. Mereka mengaku tahu tempat kerjaku. Mereka menyebut nama anak sulung kami. Darahku seperti berhenti mengalir. Ini bukan lagi soal angka di atas kertas. Ini sudah menyentuh rasa aman keluarga kami. Aku menatap suamiku. Ia terlihat hancur. Katanya ia tidak menyangka akan sejauh ini. Katanya awalnya semua terlihat legal dan meyakinkan. Ia merasa dijebak, tapi ia sadar tanda tangannya tetap ada di setiap perjanjian. Malam itu kami tidak menyalakan lampu teras. Kami duduk di ruang tengah dengan tirai tertutup. Suara motor yang lewat di jalan depan rumah saja membuat jantungku melonjak. Anak-anak bertanya kenapa kami terlihat tegang. Aku tersenyum tipis dan berkata tidak apa-apa. Padahal di dalam dada, ketakutan mulai tumbuh seperti bayangan panjang yang sulit diusir. Suamiku berkata ia akan menemui pengirim pesan itu secara langsung. Ia tidak ingin mereka datang ke rumah. Ia ingin menyelesaikan semuanya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Aku langsung menolak. Aku tidak tahu siapa orang-orang itu. Aku tidak tahu sejauh apa mereka bisa bertindak. Dunia seperti ini terasa asing bagiku. Namun ia bersikeras. Katanya jika ia terus bersembunyi, keadaan hanya akan semakin buruk. Katanya ia tidak ingin anak-anak melihat ayahnya lari dari masalah. Kata-kata itu membuatku diam. Ia berjanji akan pergi siang hari, di tempat umum. Ia menunjukkan alamat yang dikirim melalui pesan. Sebuah ruko di pinggir kota yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Sepanjang malam aku hampir tidak tidur. Setiap suara kecil membuatku terbangun. Aku berdoa dalam hati memohon pada Allah agar melindungi keluargaku dari bahaya yang tidak terlihat. Pagi datang terlalu cepat. Ia bersiap dengan pakaian rapi, mencoba terlihat tenang. Tapi aku bisa melihat ketegangan di garis wajahnya. Sebelum pergi, ia memeluk anak-anak lebih lama dari biasanya. Saat ia memelukku, pelukannya terasa seperti perpisahan yang tidak ingin diucapkan. Aku berdiri di depan pintu menyaksikannya pergi. Langkahnya mantap, tapi bayangannya tampak berat di atas aspal. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa benar-benar takut kehilangan lebih dari sekadar uang. Siang itu, rumah terasa hening. Aku duduk di sofa,
menatap jendela sambil mendengar suara angin yang membawa ketegangan. Setiap menit terasa lama, setiap detik seperti menunggu badai. Teleponku berdering. Nomornya tidak kukenal. Aku menatap layar dengan napas tertahan. Pesan singkat masuk beberapa detik kemudian. Semua aman. Pulang sekarang. Hatiku sedikit tenang, tapi rasa khawatir tetap menghantui. Aku tahu ini belum selesai sepenuhnya. Aku tahu ada banyak risiko yang mungkin muncul begitu saja. Beberapa jam kemudian, suamiku pulang. Wajahnya lelah, bajunya kusut, tapi matanya sedikit lebih cerah dibanding pagi tadi. Ia duduk di ruang tengah, memejamkan mata sebentar sebelum akhirnya berbicara. Katanya pertemuan itu sulit. Ia diintimidasi, ditekan, dan dipaksa menjelaskan situasi kami. Tapi ia berhasil meyakinkan mereka untuk memberi kelonggaran waktu pembayaran. Aku menatapnya lama. Ada rasa lega, tapi juga takut. Aku tahu setiap detik yang baru saja ia lalui bisa menjadi bahaya. Anak-anak masih tidur di kamar, tidak mengerti ketegangan yang baru saja kami alami. Ia menunduk dan berkata bahwa ini baru awal. Masih ada beberapa pihak yang menunggu hasil. Masih ada kemungkinan masalah muncul kembali jika kami tidak berhati-hati. Aku memeluknya dari belakang. Pelukan itu bukan hanya untuk menenangkan, tapi juga sebagai pengingat bahwa kami masih bersama menghadapi badai ini. Ia menarik napas panjang. Katanya ia belajar banyak tentang keserakahan, tentang keputusan terburu-buru, dan tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Malam itu kami duduk lama, berbicara tanpa suara tinggi, tanpa marah, hanya dua orang yang lelah tapi berusaha saling menguatkan. Di luar, hujan turun pelan, seolah ikut menenangkan jiwa yang hampir remuk karena tekanan hidup. Aku tahu, perjalanan kami belum berakhir. Ancaman masih mengintai, dan setiap langkah selanjutnya harus lebih hati-hati daripada sebelumnya. Namun malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan secercah harapan bahwa kami masih bisa bangkit. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kehidupan kami mulai berjalan perlahan. Suamiku kembali ke rutinitasnya, tetap waspada, tetap hati-hati, tapi ada sedikit cahaya di matanya yang sebelumnya redup. Di rumah, aku mencoba menata ulang semuanya. Meskipun masih ada utang yang menunggu, aku belajar melihat hal-hal kecil yang bisa membuat kami bertahan. Anak-anak kembali ceria, meski aku tahu mereka masih menangkap ketegangan di rumah. Suamiku mulai berbagi lebih banyak tugas rumah. Ia mencuci piring, menyapu lantai, bahkan menidurkan anak-anak ketika aku pulang kerja. Aku tersenyum tipis, menyadari perubahan itu lahir dari pengalaman pahit yang baru saja kami lalui. Namun di dalam hati, aku tetap merasa cemas. Ancaman dari pihak ketiga masih membayangi. Telepon setiap malam kadang bergetar, dan aku tidak berani membukanya. Setiap notifikasi terasa seperti peringatan. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan makan malam, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya lelah tapi tersenyum. Ia membawa kabar baik. Beberapa pihak akhirnya setuju memberi kelonggaran tambahan. Jumlah utang tetap ada, tapi jadwal pembayaran menjadi lebih realistis. Rasa lega itu singkat. Aku tahu ini hanya jeda. Masih banyak yang harus kami hadapi. Tapi malam itu, kami duduk bersama di ruang tamu, berbicara tanpa suara tinggi, berbagi cerita dan rencana kecil untuk menghadapi sisa ujian ini. Ia berkata bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kebanggaan dan harga diri. Ia baru sadar, yang paling penting bukan membuktikan sesuatu pada orang lain, tapi menjaga keluarga tetap utuh. Aku mengangguk pelan. Kata-kata itu membuat dadaku hangat. Meskipun jalan masih panjang, setidaknya kini kami berdiri di sisi yang sama. Tidak ada lagi ego yang menutupi kebenaran. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap anak-anak yang tertidur pulas. Aku berbisik dalam hati memohon pada Allah agar diberikan kekuatan untuk melewati semua ujian yang tersisa. Di luar jendela,
angin malam berhembus pelan. Suasana seakan ikut menenangkan hati yang lelah, memberi secercah ketenangan meski badai belum sepenuhnya reda. Aku tahu, percikan harapan ini rapuh. Tapi setidaknya, ia ada. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kami tidak berjalan sendiri menghadapi kegelapan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Suamiku mulai menata kembali usaha kecilnya dengan hati-hati. Ia menerima pekerjaan satu persatu, menolak tawaran yang terlalu berisiko. Aku melihatnya berjuang tanpa henti, meski tubuhnya terlihat lelah. Di rumah, aku tetap bekerja dan mengurus anak-anak. Meski kelelahan sering menyelimuti, aku belajar menata waktu dengan lebih bijak. Kami berdua seperti berjalan di tali tipis, saling menahan agar tidak jatuh. Suatu sore, teleponnya berdering. Suaranya tegang ketika menjawab. Aku mendengar beberapa kata yang membuat dadaku sesak, keterlambatan, denda tambahan, dan pihak yang menunggu hasil. Aku menatapnya. Ia menunduk, tidak bisa menatapku langsung. Aku tahu ini bukan akhir. Masih ada badai yang mengintai di depan. Malamnya, kami duduk di ruang tengah, berbicara tentang langkah selanjutnya. Ia berkata bahwa beberapa pihak mulai kehilangan kesabaran. Jika ia gagal menyelesaikan sebagian utang, konsekuensinya bisa jauh lebih berat. Aku menarik napas panjang. Rasa takut itu kembali menggulung seperti ombak tinggi. Tapi aku menahan air mata, mencoba tetap tegar untuk anak-anak dan untuk suamiku. Beberapa hari kemudian, ia mulai menerima tekanan langsung dari pihak-pihak terkait. Telepon terus berdering, pesan masuk menumpuk. Setiap kali ia membaca, wajahnya semakin pucat. Ia menutup pintu kamar dan duduk lama tanpa kata. Aku duduk di sampingnya. Tangan kami saling menggenggam. Aku merasakan getaran cemas yang sama di dadaku. Suamiku berkata bahwa ia tidak ingin kami kehilangan rumah ini, anak-anak, dan segala yang kami miliki. Aku hanya mengangguk pelan. Kata-kata tak mampu menjelaskan rasa lelah yang sudah menumpuk di hati kami. Setiap langkah terasa berat, tapi kami tidak bisa mundur. Malam itu, aku menatap langit gelap di luar jendela. Aku berbisik dalam hati memohon pada Allah agar badai ini segera reda. Aku tahu, ujian yang kami hadapi belum selesai. Tapi aku juga tahu, kami tidak akan menyerah, meski langkah ini penuh ketakutan dan ketidakpastian. Badai masih mengintai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa kami mulai belajar bertahan di tengah hujan yang tak kunjung berhenti. Beberapa minggu berikutnya berjalan seperti tarian di atas tali. Suamiku tetap sibuk, menghadapi pihak-pihak yang menagih dengan sabar dan hati-hati. Aku mendukungnya sebisa mungkin, mengurus rumah dan anak-anak tanpa mengeluh. Suasana di rumah tidak lagi sepi penuh ketegangan, tapi tetap terasa berat. Setiap notifikasi ponsel, setiap telepon yang masuk, membuat kami berhenti sejenak, menahan napas, dan menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Suamiku mulai mendapatkan kabar baik dari sebagian pihak. Mereka memberi tenggat baru yang lebih lunak, meski jumlah utang tetap besar. Perlahan, sedikit demi sedikit, beban itu mulai terasa lebih ringan. Kami belajar menyusun rencana keuangan dengan lebih ketat, menjual barang yang tidak terpakai, mengurangi pengeluaran, dan menabung sedikit demi sedikit. Tidak mudah, tapi kami berdua bertekad untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Di rumah, aku melihat perubahan yang paling penting. Suamiku lebih terbuka tentang semua keputusan dan langkah yang ia ambil. Ia tidak lagi menyembunyikan masalah atau takut untuk berbagi rasa takutnya. Malam hari, setelah anak-anak tertidur, kami duduk bersama di ruang tengah. Suamiku memegang tanganku, menatapku dengan mata yang lelah tapi tulus. Ia berkata bahwa tanpa aku, ia tidak akan mampu bertahan. Kata-katanya sederhana, tapi membuat dadaku hangat. Aku tersenyum tipis. Aku tahu jalan kami masih panjang. Masih ada risiko, masih ada tekanan, masih ada rasa takut yang mengintai. Tapi malam itu,
kami duduk bersama, saling menguatkan, dan merasakan secercah tenang di tengah kekacauan. Anak-anak mulai melihat kami tersenyum lagi. Rumah tidak lagi penuh dengan ketegangan yang menakutkan. Meskipun badai masih jauh, percikan harapan kini mulai menyala lebih terang. Aku berbisik dalam hati, memohon pada Allah agar memberi kami kekuatan untuk melangkah perlahan tapi pasti. Aku tahu, ujian ini mengajarkan arti kesabaran, pengertian, dan saling menghargai. Dan malam itu, di ruang tengah yang sederhana, kami belajar bahwa meski hidup penuh ujian, langkah kecil yang dilakukan bersama bisa membawa kami menuju terang, bahkan ketika badai belum sepenuhnya reda. Beberapa bulan setelah semua badai itu, rumah kami mulai terasa hangat kembali. Suamiku lebih tenang, lebih berhati-hati, tapi juga lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi terburu-buru untuk membuktikan sesuatu, karena kini ia tahu arti keluarga yang sesungguhnya. Utang sebagian besar mulai terselesaikan. Kami masih harus berhemat, tapi tekanan yang dulu menghimpit sudah jauh berkurang. Kami bisa tidur malam tanpa rasa takut yang menusuk dada. Anak-anak tertawa lagi, bermain dengan riang, tanpa menangkap ketegangan di rumah. Suamiku dan aku mulai mengatur jadwal baru. Ia bekerja dengan stabil, aku kembali di kantor dengan semangat baru. Di rumah, kami berbagi tanggung jawab tanpa ego, saling mengingatkan, saling menguatkan. Suatu sore, kami duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma segar dari taman kecil kami. Suamiku tersenyum, menggenggam tanganku, dan berkata bahwa ia bersyukur karena kami masih bersama. Aku tersenyum kembali. Hati yang dulu sesak kini lega. Aku melihat anak-anak bermain di halaman, mata mereka bersinar ceria. Suasana rumah terasa damai, hangat, penuh cinta yang tak pernah kami sadari sebelumnya. Kami belajar banyak dari semua ujian itu. Bahwa kebahagiaan tidak datang dari uang atau harta, tapi dari kesabaran, pengertian, dan saling menghargai. Dari keberanian untuk menghadapi kesalahan dan memperbaikinya bersama. Malam itu, sebelum tidur, kami berdoa bersama. Berterima kasih pada Allah atas semua pelajaran, atas keselamatan, dan atas cinta yang tetap utuh meski diterpa badai. Dan di balik jendela kamar, bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Cahaya mereka lembut, menenangkan hati. Aku tersadar bahwa setiap badai pasti akan berlalu. Setiap malam gelap akan digantikan pagi yang terang. Kami memeluk satu sama lain, anak-anak di tengah-tengah kami. Rumah ini kembali menjadi tempat penuh cinta, tawa, dan harapan. Akhirnya, setelah semua ujian, kami menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan malam itu, aku yakin, tak ada badai yang terlalu kuat jika kami tetap bersama, saling percaya, dan berjalan di jalan yang sama. Keluarga kami utuh, hati kami lega, dan hidup kami mulai menatap masa depan dengan senyum yang tulus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan teman bagi hati yang sedang lelah. Jika kalian memiliki kisah hidup yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah kalian bisa menjadi cahaya bagi hati orang lain. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kisahku dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.